Harusnya ada kelalaian pembentuk undang-undang. Syarat apa? Syarat usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau mengajak lagi CLBK, ya, Cinta Lama Bersemi Kembali. Cara lo belajar konstitusi, dan masih dalam seri Cerber. Apa itu Cerber? Masih ingat kan? Cerdas berkonstitusi, bukan cerita bersambung, ya. Kalau kemarin sudah pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 kita tampilkan lagi, ya. Sengaja saya tampilkan thumbnailnya biar dilihat, ditonton, ya. Jangan sampai isu saja yang dilihat. Nah, kalau ini ditonton kan saya semangat jadinya, ya. Sekarang kita masuk kepada pasal 6, ya. Pasal 6-nya berbunyi ayat 1. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya, by birth, ya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Satu, ya, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang, ya. Jadi Sobat daerah sekalian, syarat untuk menjadi presiden di konstitusi yang baru itu 3. Kalau kemarin cuma 1, Bu, sesungguhnya, yaitu orang Indonesia asli. Malah orang berdebat, orang Indonesia asli itu siapa, ya. Cuma pada waktu itu sengaja orang Indonesia asli, karena dikhawatirkan yang menjadi kepala negara presidennya itu orang misalnya Jepang waktu itu. Jadi sengaja pasal ini diselipkan pada waktu itu sesuai dengan konteks zamannya. Nah, sekarang tahun 2001, ya, ketika pasal itu diadopsi, perubahan ketiga, ya sudah beda konteksnya. Kita menyebut Indonesia asli itu, orang akan bingung, Indonesia asli itu siapa, ya? Apakah Indonesia asli itu harus bapaknya warga negara Indonesia atau bagaimana? Nah, maka dirumuskan yang lebih konkret, yang lebih konkret. Tulisannya konkret, ya, tapi bacanya konkret, ya. Yaitu satu warga negara Indonesia sejak kelahiran. Nah, seperti saya sejak kelahiran saya warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi atau menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Loh, kok ada kata-kata kehendaknya sendiri? Iya, karena kalau kita lahir di Amerika Serikat misalnya, yang menganut azas ius soli. Jadi begini, Sobat daerah sekalian, di kewarganegaraan itu ada 2 azas utama, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Ius soli itu adalah berdasarkan tempat kelahiran. Seperti Amerika Serikat misalnya. Siapapun orang yang lahir di Amerika Serikat dianggap sebagai warga negara Amerika Serikat. Mau hitam, mau belang, mau putih, mau kuning, asal dia lahir di Amerika Serikat, maka dia otomatis menjadi warga negara Amerika Serikat karena kelahiran. Tapi ada juga yang menganut azas ius sanguinis, yaitu keturunan. Dalam hal ini keturunan ayah. Nah, dalam konteks ini Indonesia menganut ius sanguinis. Sebelum sekarang menganut ada juga kombinasi sampai 18 tahun bisa rangkap kewarganegaraan, setelah itu baru memilih antara kewarganegaraan ibu atau ayah. Tapi sebelumnya ius sanguinis mutlak. Siapapun warga negara Indonesia yang ayahnya kewarganegaraan Indonesia, maka dia otomatis menjadi warga negara Indonesia walaupun dia lahir di luar negeri. Lahir di Amerika Serikat. Makanya seorang warga negara Indonesia, ya, ayah dan ibu warga negara Indonesia, ibu melahirkan anak di Amerika Serikat misalnya, maka otomatis anak tersebut menjadi merangkap 2 kewarganegaraan. 1 kewarganegaraan Amerika Serikat karena azas kelahiran, 1
kewarganegaraan Indonesia karena azas keturunan. Walaupun dua orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Nah, inilah yang dikatakan sebagai menerima kewarganegaraan lain bukan karena kehendaknya sendiri. Ya, dia kan tidak berkehendak lahir di Amerika Serikat. Nah, yang karena kehendaknya sendiri itu seperti Archandra Tahar, mantan Menteri SDM, lalu kemudian diganti, lalu menjadi mantan Menteri SDM tapi wakil. Ya, jadi naik sebagai Menteri SDM lalu jadi wakil Menteri SDM dan juga pernah menjabat sebagai wakil komisaris utama Pertamina. Kalau dia tidak bisa menjadi presiden lagi karena pernah menerima kewarganegaraan Amerika Serikat atau kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Oke? Jadi jelas ya. Nah, jadi kalau ada keponakan saya yang lahir di Amerika Serikat masih bisa menjadi presiden Republik Indonesia. Tetapi dia harus melepaskan kewarganegaraan Amerika Serikatnya. Karena ingat, dia tidak boleh punya kewarganegaraan rangkap ya. Karena sesungguhnya dia sudah harus memilih ya. Tidak ada persoalan dengan kewarganegaraan ayah dan ibunya yang berbeda bangsa atau berbeda kewarganegaraan. Lalu yang kedua adalah tidak pernah mengkhianati negara. Nah, kalau tidak pernah mengkhianati negara ini mostly soal tindak pidana ya. Misalnya mereka yang sudah dihukum karena melakukan pengkhianatan terhadap negara, terlibat pemberontakan G30 SPKI misalnya. Tapi karena ini adalah masalah politik ya, orang-orang tahanan politik misalnya seperti Budiman Sujatmiko yang pernah dihukum karena rezim politik Orde Baru yang sangat otoritarian, itu tidak dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara. Justru dianggap sebagai korban politik ya, harus dibedakan. Jadi mereka-mereka yang dianggap pengkhianatan terhadap negara itu biasanya kasus-kasus spesifik. Makar misalnya terhadap pemerintahan yang sah, itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara. Tapi jangan lupa sampai saat ini mungkin tidak ada yang dianggap makar dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ya 1-2 ya, tapi nanti akan berdebat apakah dia bisa jadi calon presiden atau tidak karena relatif sekali. Kalau kita kaitkan dengan hukuman-hukuman itu, sering hukuman itu adalah hukuman politik karena otoritarnya rezim ya. Tapi intinya adalah tidak pernah mengkhianati negara. Yang ketiga adalah, nah ini yang ngeri-ngeri sedap, mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Saya pernah menulis ini sering sekali karena kasusnya menarik sobat RH sekalian. Pada menjelang Pilpres 2004, almarhum Gus Dur, Abdurrahman Wahid bermaksud mencalonkan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lalu dia menggandeng Marwah Daud Ibrahim sebagai wakil presiden. Sudah mendaftar ke KPU. Tapi seiring dengan itu, yang bersangkutan mengajukan judicial review terhadap undang-undang pemilu pada waktu itu, undang-undang Pilpres, undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu undang-undang tahun 2003. Nomor 23 kalau tidak salah. Ya, nomor 23 tahun 2003. Nanti dicek lagi sobat RH sekalian ya. Undang-undang tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2003. Di situ ada syarat yang mengatakan mampu secara jasmani dan rohani. Sama persis, copy paste saja dengan apa yang ada di konstitusi. Pada waktu itu Abdurrahman Wahid mempermasalahkan itu. Dia dan waktu itu dari Partai Kebangkitan Bangsa kalau nggak salah Dr. Alwi Shihab mempermasalahkan klausul mampu secara jasmani dan rohani agar dihilangkan atau ditafsirkan dan lain sebagainya. Intinya adalah dia ingin mengatakan bahwa syarat mampu secara jasmani dan rohani itu tidak sama dengan sehat secara jasmani dan rohani. Kita tahu bahwa Abdurrahman Wahid mengalami kebutaan sehingga secara jasmani dianggap tidak sehat karena mengalami kebutaan. Tapi ketentuan pasal ini adalah mampu secara jasmani dan rohani. Mampu dan sehat sesuatu hal yang berbeda. Karena faktanya Gus Dur pernah menjadi presiden dengan kondisi matanya yang tidak melihat. Karena itu ketika dia mendaftar lagi, dia permasalahkan pasal ini. Tapi MK tidak bisa menghapus ketentuan di dalam undang-undang Pilpres tersebut karena hanya pengulangan dari konstitusi. Sayangnya MK tidak secara tegas memisahkan antara sehat dan mampu itu.
Jadi terkesan bahwa MK pun mempersamakan antara sehat dan mampu dalam putusannya itu. Saya banyak menulis tentang itu, sampai saya menulis pada waktu itu di Kompas, biarkan rakyat yang menilai Gus Dur kalau tidak salah. Artinya maksud saya, ya biarkan saja dia terdaftar sebagai calon presiden dan biarkan rakyatnya mau memilih atau tidak memilih. Tapi rupanya KPU mencoret dia. Alasannya ya tidak memenuhi syarat. Nah, hanya masalahnya kita kan tidak pernah tahu karena yang namanya rekam kesehatan itu rahasia sifatnya, hanya diberikan oleh dokter yang memeriksa kepada KPU dan KPU tidak bisa mendisclose-nya karena itu adalah rahasia pasien. Yang jelas KPU mengumumkan bahwa waktu itu Gus Dur tidak lolos karena dianggap tidak memenuhi ketentuan mampu secara jasmani dan rohani. Ya, mungkin mampu secara jasmani untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, sobat era sekalian, itu tadi soal syarat mampu secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan atau wakil presiden. Ya, ini sebenarnya pasal yang ngeri-ngeri sedap juga. Kenapa? Karena selain soal yang saya ceritakan soal Gus Dur tadi yang relatif, mampu secara jasmani dan rohani itu juga relatif juga akhirnya. Kenapa? Mungkin kita tidak ada masalah, kita sehat, tidak ada kecacatan fisik, tapi apakah sudah jaminan dia akan mampu secara jasmani dan rohani? Let's say jasmani gak ada masalah, rohani. Jadi rohani itu menyangkut kemampuan yang non fisik sifatnya ya. Nah, ini memang belum ada preseden kita ya, penggunaan pasal impeachment di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ini. Impeachment terhadap Bung Karno itu dengan pasal yang lama, melanggar haluan negara. Impeachment terhadap Gus Dur juga menggunakan Undang-Undang Dasar yang lama, yaitu melanggar haluan negara atau garis-garis besar daripada haluan negara. Tapi setelah pasal impeachment, pasal 7A 7B nanti kita bahas, itu diadopsi, belum ada kasus the trial of impeachment. Nah, sebenarnya ya demi pembelajaran ketatanegaraan ya kita tetap membahas pasal-pasal seperti itu dengan kemungkinan-kemungkinannya. Nah, salah satu loopholes, lubang yang mungkin bisa ditarik ke sana, ditarik ke sini adalah syarat mampu secara jasmani dan rohani. Ini yang barangkali bisa ditarik ke sana kemari, tapi sekali lagi itu sangat terkait dengan konstelasi politik. Nah, sahabat era sekalian, ayat 2-nya cuma mengatakan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi mestinya karena ini disebut dengan undang-undang, artinya harus ada undang-undang sendiri sesungguhnya yang mengatur tentang syarat-syarat menjadi presiden itu. Tapi rupanya tetap disatukan dengan undang-undang pemilihan umum. Di situ ada pemilihan presiden, di situ ada pemilihan legislatifnya. Padahal kalau menurut doktrin MK harusnya ada undang-undang tersendiri yang mengatur syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden. Ya. Pertanyaannya lagi adalah, apakah undang-undang boleh menambahi syarat tersebut? Nah, ini yang sebenarnya yang kadang-kadang undang-undang itu disuruh diatur lebih lanjut, bukan diatur lebih lanjutnya yang dia bahas, tetapi dia menambah syarat-syarat baru. Syarat ada NPWP, syarat tidak valid, macam-macam dan lain sebagainya. Padahal konstitusi hanya mengatakan syaratnya 3 itu saja. Nah, ini kadang-kadang tidak disiplin kita ya, menggunakan kata dengan, tapi ternyata tidak diatur dengan undang-undang khusus. Diatur lebih lanjut malah ditambahi. Nah, salah satu yang ditambah yang akan kita bahas nanti adalah soal presidensial threshold. Jadi syarat presiden itu cuma itu saja. Warga negara Indonesia tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri. Yang kedua adalah syarat mampu secara jasmani dan rohani, dan sebelumnya adalah syarat tidak pernah mengkhianati negara. Harusnya ada kelalaian pembentuk undang-undang. Syarat apa? Syarat usia. Harusnya syarat usia itu dimasukkan ke dalam undang-undang dasar agar tidak menjadi permainan. Kemarin 40, 35, balik lagi 40. Itu harusnya tidak boleh demikian. Jadi syarat usia tersebut harus di-lock, di-close di konstitusi. Tapi rupanya ada kelalaian di sana. Sehingga syarat usia itu diserahkan kepada undang-undang. Padahal harusnya syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu sudah selesai di konstitusi. Nah, ini kepentingan kita untuk mengubah konstitusi kita. Dan
bagaimana operasionalisasi dari syarat tersebut, misalnya pemenuhannya. Nah, disitulah baru diatur lebih lanjut, bukan menambahi. Salah satu yang ditambahkan adalah presidensial threshold. Ada syarat lain, yaitu harus didukung oleh partai, gabungan partai politik dengan 20% kursi dan 25% suara. Seolah-olah itu menjadi syarat-syarat tambahan, padahal harusnya tidak boleh. Harusnya mekanismenya saja, oh ya, diajukan oleh partai politik dan lain sebagainya dan lain sebagainya, karena harus ada prosedur pengajuannya. Tapi prosedur pengajuan itu tidak boleh menambah syarat, harusnya begitu. Sayangnya MK hingga hari ini belum menghilangkan presidensial threshold, tapi insya Allah Refli Harun ya akan menjadi kuasa hukum dari Rizal Ramli, dan nanti ada pemohon lainnya untuk kembali mengajukan penghapusan presidensial threshold ke Mahkamah Konstitusi. Nah, mudah-mudahan kali ini MK mau mengabulkannya, karena sudah ada 2 fakta Pilpres terakhir di mana hanya 2 calon dan cenderung kita terbelah menjadi masyarakat yang bipolar antara cebong dan kampret dan lain sebagainya, yang cenderung tidak sehat bagi demokratisasi. Dan juga pasal ini secara post factum bisa menghilangkan pasal presiden 2 putaran. Sahabat daerah sekalian, itu saja mengenai pasal 6. Kita akan lanjutkan pada pasal-pasal lainnya. Yang penting tetap ditonton dan tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.